Mana anak itu? Anak saya? Maaf, Ibu siapa? Ayo, minggir. Gue, diam! Jangan coba ngelawan gue. Ibu tidak boleh bawa anak saya. Minggir! Minggir lo! Lo mau ikutin mau gue atau hah? Jawab! Jangan! Jangan, Bu. Saya mohon jangan sakiti anak saya. Jangan paksa dia, Bu. Tolong lepaskan anak saya. Minggir kamu! Ibu! Diam! Diam situ! Lo mau ikutin gue nggak? Lo mau ikut gue apa tidak? Jawab! Lebih baik saya mati daripada ternoda seumur hidup. Oh, lo nggak mau ikut gue? Iya, nggak mau. Oke. Sekarang kalung kamu. Kalung buat gue. Karena lo udah ngerugiin langganan gue semua. Hah? Ini buat gue. Ibu nggak apa-apa, Bu. Maafkan Ibu, Li. Semuanya salah Ibu. Seharusnya kamu tidak ikut ke Jakarta sehingga nasib kamu jadi seperti ini. Semuanya salah Ibu. Kamu harus kehilangan semuanya karena Ibu. Kita harus tinggalkan tempat ini, Bu. Tempat ini penuh maksiat. Tapi kita harus pergi kemana? Kok cuma separuh sih? Iya Mbak, saya mohon kebijaksanaannya Mbak. Lagi nggak punya uang ya? Iya, tapi saya pasti Mbak, saya pasti bakal lunasin Mbak, saya secepatnya. Saya nggak mungkin lari ke Mbak. Malin, saya percaya kok sama kamu. Makasih Mbak. Jangan manggil Mbak terus dong. Panggil aja Ayu ya, kan lebih bagus Ayu gitu ya.
Ntar malam kamu ada acara nggak? Abang diajakin nonton layar tancap sama Mbak Ayu ya? Asik nih. Gue bilang juga apa, Mbak Ayu tuh naksir sama Bang. Ayu aja Bang. Tahu kita dapat kontrakan gratis. Kamu tuh kalau ngomong suka sembarangan ya, Rif. Gak boleh kita manfaatin orang kayak gitu, Rif. Kita kalau mau cari uang tuh mesti usaha sendiri. Nih kayak abang sekarang melamar kerjaan. Kan kita masih punya utang buat bayar kontrakan. Kamu juga kerja yang giat, jangan duit yang dipakai jajan dulu. Beres deh. Sekarang gue doain supaya lo sukses. Kasih. Diterima kerjanya. Ya udah. Yuk. Mudah-mudahan kali ini dapat gaji lumayan. Sales nggak dapat gaji, Mas. Nggak dapat gaji. Kan sistemnya sistem komisi. Kalau Mas dapat menjual produk kami, baru Mas dapat komisi. Kalau enggak, ya nggak dapat apa-apa. Tertarik apa enggak? Maaf Mbak, kalau boleh tahu produk apa yang mesti saya jual? Buku, ini katalognya. Yang, aku mesti harus nganter mama nih ke dokter. Emang mami kamu nggak bisa pergi sendiri? Loh kan mobilnya sehari-hari aku pakai ke kampus, Yang. Jadi mobil itu punya mama kamu? Aku pikir mobil kamu sendiri, tau nggak? Ya, mobil nyokap kan mobil aku juga, Yang. Alah, suruh aja mami kamu pergi naik taksi sana sendiri. Ya, kok gitu sih, Tik? Masa aku tega sih? Biarin mama aku pergi sendirian, kan kasihan. Udah deh sana pergi. Artinya kamu tuh lebih ngebelain ibu kamu daripada saya. Jadi selama ini kamu ngegombal dong. Ngegombal gimana? Kamu selama ini bilang aku adalah segala-galanya buat kamu. Tapi sekarang kamu lebih mentingin ibu kamu kan? Ya tapi kan nggak kayak gitu, Tik. Alah, udah deh. Udah sana kamu pergi. Mami. Sadis loh, Tik. Biar aja, dia anak mami kok. Tapi kan dia cowok loh, Tik. Ih, amit-amit. Anak mami begitu. Dia tuh cuma buat supir dan asisten pribadi, tahu? Buat suruh-suruh. Ih, kok lu tega gitu sih sama pacar lu sendiri? Pacar sementara. Nanti kalau ada yang lebih oke, gua gebet. Gue beda si Rudi. Tapi Tik, kalau dipikir-pikir nih ya, kurang baik apa sih Rudi? Dia kan selalu ngikutin apa mau lo. Iya, Tik. Cowok sebaik itu sia-siain, kan sayang. Bukan cuma Rudi, Say. Semua cowok bakalan bertekuk lutut di kaki gue. Apalagi Rudi yang cuman lo ya, cari gara-gara. Sorry. Lepasin tangan gue. Paling enggak kamu bisa minta maaf sama saya. Gue minta maaf. Emang lu pikir lu siapa? Lepasin! Lu jangan macam-macam sama gue ya. Gue pakai satpam nanti. Teriak satpam. Yang ada tangan kamu udah remuk duluan. Dasar pengecut. Beraninya melindung di balik satpam terus, ha? Bisa nggak kamu bela diri kamu sendiri?
yang menawarkan pekerjaan waktu itu. Masya Allah, Pak Heri. Bapak tahu pekerjaan apa yang ditawarkan pada anak saya. Zaman sekarang, Bu, mencari pekerjaan sangat sulit. Jadi apapun bentuknya, pekerjaan itu harus diterima. Kalau Ibu tidak bekerja, bagaimana Ibu bisa bayar sewa kamar ini? Walaupun pekerjaannya tidak halal. Ya, perut kita hanya bisa diisi oleh makanan. Perut kita tidak tahu mana makanan yang dari duit halal dan makanan yang dari duit tidak halal. Tapi saya tidak bisa melakukannya. Hanya melayani saja kok nggak bisa. Aduh, udah lama banget nih kita di sini. Bete gue. Emangnya lo nunggu siapa sih? Gue nunggu cowok brengsek itu. Yaelah, segitu penasarannya lo sama cowok itu. Ada juga dia lagi yang marah sama lo. Kan lo yang nyelengkat dia. Diem lu. Lu nggak tahu siapa dia. Emangnya dia siapa? Dia tuh orang yang selalu cari gara-gara sama gue. Tuh dia tuh. Itu dia. Tukang semir. Sini lo. Tolong jangan ganggu saya. Kenapa lo? Takut sama gue? Lo bilang gue pengecut. Tapi buktinya mana? Justru lo yang menghindar dari gue. Banci lo. Dia nyamperin ke sini. Apa kamu bilang? Lu tuh banci. Ditegur baik-baik malah lari. Kenapa lu takut sama gue? Kalau orang takut biasa punya salah. Apa salah saya sama kamu? Lu main gila sama istri bapak gue. Berarti lu gigolo. Pacaran sama istri orang. Demi duit kan? Ngaku aja lu. Ayo ngaku. Saya nggak takut sama kamu karena saya nggak salah. Ngomong bukti yang lain kalau saya nggak takut sama kamu. Ibu sebetulnya bingung. Kita ini sebetulnya mau pergi kemana, Li? Saya juga tidak tahu, Bu. Terus terang saya juga tidak tahu harus berbuat apa lagi. Semua salah Ibu. Kalau saja kamu masih di kampung, tidak ikut Ibu ke Jakarta, nasib kamu tidak akan seperti ini. Ibu jangan menyalahkan diri Ibu dong. Saya kan di sini karena diri saya sendiri. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Maaf, Ibu dan adik ini. Kami mau sholat, sekalian mau numpang istirahat sebentar, Pak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, itu Bapak pengurus masjid di sini ya? Mungkin. Sebentar ya, Bu ya. Kamu apa, Li? Sebentar. Jago bang, ditarik. Enggak bang. Gimana bang? Sukses gak? Lumayan untuk hari pertama. Abang jadi sales. Sales? Apa tuh sales? Sales itu artinya penjualan. Abang sekarang jualan buku. Setiap buku yang abang jual, abang dapat komisi. Kayak hari ini, abang dapat komisi 60.000. Kalau seminggu berapa? 300.000. Nah, bayangin kalau sebulan. Udah hampir 1 jutaan, Rif. Apa nggak lumayan namanya?
Wah, lumayan banget itu sih. Jadi sekarang abang jualan buku. Buku apaan bang? Buku komik? Bukan, buku teks, buku pelajaran. Ini kamu lihat aja di katalognya. Abang ke dalam sebentar. Kenapa kamu, Rif? Saya nggak bisa baca, Bang. Kamu nggak bisa baca? Gimana saya mau bisa baca? Makan bangku sekolah aja kagak. Saya mah cuma bisa ngitung duit doang. Rif, abang janji, Rif. Kalau abang punya uang nanti, pasti kamu abang biayain sekolah. Makasih, Bang. Tapi abang nggak usah ngurusin saya. Apalagi sekolah saya. Ngirim duit ke kampung abang aja belum bisa. Dimakan dong nasinya. Udah kenyang. Gimana sih kamu ini? Udah dibeliin nggak mau makan? Ayo makan satu lagi. Nggak mau. Ayo. Nggak mau. Ayo makan. Nggak mau. Nggak mau. Gimana sih kamu ini? Jangan, Bu. Kenapa? Kalau boleh, sisa nasi itu buat saya. Buat adek. Bu, makanan. Dari mana kamu dapat uang untuk beli makanan? Ada apa, Li? Kenapa menangis? Saya minta makanan ini dari orang, Bu. Kamu mau minta? Tadi ada orang yang makanannya nggak habis. Jadi lumayan sisanya buat kita. Masya Allah. Saya nggak pernah nyangka Bos mau jadi begini. Kita kok makan tempat kayak gini sih? Ya, jangan salah dulu dong sayang. Meskipun tempatnya kayak gini, tapi makanannya nggak kalah sama resto yang lain. Ya udah deh, mendingan kamu cobain dulu deh. Kalau kamu nggak suka, baru kita pindah ke restoran lain. Oke? Bentar nih, nyokap nelfon nih. Bentar ya. Misi, Mbak. Hei, tunggu. Maksudnya saya, Mbak. Iya, kalian berdua kesini. Ditolak. Jadi lu berprofesi ganda ya? Kayak bunglon. Mbak, mau lagu apa ya? Keroncong, dangdut, apa pop? Gue mau lagu anak-anak. Lu yang nyanyi dan dia jadi Heli. Iya. Lu nggak mau duit? Rif, Udah turutin. Daripada kagak dapet duit. Jongkok. Jongkok dong. Lu kan jadi Helinya. Udah
gede nih bang, gede. Ada orang kaya. Kemon. Kok kayak rajin kenal gue dah. Jongkok. Kayak rajin ini doang, tinggal buku-buku. Aku punya anjing kecil. Ku beri nama Heri. Dia senang berlari-lari sambil bernyanyi-nyanyi. Heri, Guguk. kemari. Guguk. Ayo lari-lari. Heri, Guguk. kemari. Guguk. Ayo lari-lari. Bang, demi karir bang. Oke, mulai lagi. Aku punya anjing kecil. Ku beri nama Helen. Dia senang berlari-lari. Brengsek. Nggak apa-apa lah bang. Biarpun kita disuruh jadi anjing, yang penting kan hasilnya memuaskan. Tuh cewek royal juga, nyanyi 2 lagu, dapat 10.000. Itu cewek biadab, Rif. Mentang-mentang punya uang disangka bisa ngina orang seenaknya. Mama, lihatin bang. Masya Allah, Rif. Semuanya ada 2 juta, Rif. Kita kaya, Rif. Kita kaya ini, Rif. Kaya. Iya, Rif. Saya bisa kirim duit ini ke kampung, Rif. Bahkan kalau kita mau, kita bisa buka warung, Rif. Emang rezeki, Rif. Sadar bang, sadar. Itu bukan duit kita. Loh, tapi kan kita yang nemuin dompet ini, Rif. Ini emang udah rezeki kita. Iya, tapi kan dompet itu bukan milik abang. Loh, tapi kita juga nggak nyuri, kan? Kita nggak nyuri, Rif. Ngambil barang yang bukan hak kita, sama aja nyolong bang. Gak halal. Kata abang, kalau kita mau punya duit, kita harus kerja keras. Kita harus balikin duitnya sama yang pemiliknya. Kalau kamu nggak mau, terserah, Rif. Yang jelas saya nggak bakal balikin duit ini, Rif. Ini rezeki kita kok. Berarti abang sama aja dengan maling. Copet, tukang jabret. Apa kamu bilang? Saya maling? Coba bilang sekali lagi. Saya bukan maling, Rif. Bang maling. Li, astaga, ibu dari mana saja? Saya sampai panik cariin ibu. Kamu sudah bicara pada pengurus masjid? Sudah, Bu. Katanya kita bisa tinggal di sini asal bersihin masjid. Ibu dari mana? Ibu tadi kerja, bantu-bantu pemulung. Bantu pemulung? Ibu dapat uang. Cukup untuk makan kita besok. Ibu, kamu tidak perlu menangis. Ibu tidak mau kamu mengemis lagi. Ini sudah tanggung jawab ibu. Ibu yang harus bisa bertanggung jawab atas hidup kita. Alhamdulillah ibu bisa dapat uang hari ini. Mulai besok, kamu harus bekerja di masjid, membersihkan masjid. Biarlah ibu yang cari uang, sekalian ibu cari malin. Ya. Boleh nangis. Em, hari ini kamu selesai kuliah jam berapa? Kamu tuh kenapa sih? Orang ditanya kok malah bengong. Ruth,
Kamu sayang sama aku kan? Iya. Kalau ada orang yang kurang aja sama aku, kamu belain aku kan? Oh iya dong, pasti. Masa aku pacar sendiri nggak dibelain? Pagi, Bu. Pagi. Saya mau mengantarkan buku. Silakan duduk. Iya, taruh sini. Bu, Ibu sedang cari pegawai baru? Iya, saya kan sebenarnya dosen. Cuma diperbantukan sementara di perpustakaan ini. Sebab petugas perpustakaan ini mendadak cuti. Boleh saya coba melamar, Bu? Kamu? Iya, siapa tahu saya memenuhi syarat. Pasti Bang Malin yang ambil dompetnya. Dompetnya dibuang, dan diambil. Jangan suka nuduh sembarangan. Abang, Nih, dompet dan uangnya masih utuh semua. saya kirain Kamu bener, Rif. Ini uang bukan milik kita. Nih, kamu ambil. Besok kita balikin ke orangnya ya. Mulai besok saya jadi anak kuliahan, Rif. anak kuliahan. Iya. Besok saya dapat kerjaan di kampus. Jadi, abang pindah kerja lagi? Saya dari dulu kan selalu punya cita-cita untuk jadi anak kuliahan, Rif. Bisa ngerasain jadi mahasiswa. Secara tidak langsung kan, kalau saya kerja di perpustakaan kampus, saya bisa ngerasain gitu, Rif. Jadi mahasiswa di lingkungan kampus. Ini barang saya, enak aja kamu ambil. Maaf, saya tidak tahu kalau itu barang-barang ibu. Udah capek-capek gue ngumpul, kamu ambil. Sana pergi! Malin! 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 Malin, tunggu, Malin! 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 Malin, tunggu ibu, nak! Malin! Ibu yakin itu Malin. Bagaimana mungkin ibu bisa salah menilai anak ibu sendiri? Maksud saya, yang penting ibu sudah melihat sendiri bahwa ternyata Malin masih hidup. Alhamdulillah, ibu bisa tidur nyenyak. Ibu, mulai besok, setiap hari, ibu akan tunggu di halte bis tadi. Mudah-mudahan Malin lewat lagi, jadi ibu bisa panggil dia. Ibu mau sholat dulu ya. Ya Allah, mudah-mudahan ibu bukan hanya menghayal. Bang, apa benar di rumahnya? Bener, Rif. Gede, ya. Ini kalau kita balikin dompetnya, pasti kita dapat imbalan gede, Rif. Cari siapa, Mas? Pak, apa benar ini rumahnya Pak Niko? Ya, betul. Ada keperluan apa ya? Boleh nggak saya ketemu Pak Nikonya, Pak? Pak Nikonya lagi kerja. Kalau perlu, susul aja ke tempat kerjanya. Boleh saya tahu alamatnya, Pak? Tempat kerjanya maksud saya. Maaf, Mas.
Anak di bawah umur tidak boleh masuk. Loh, kita mau ketemu Pak Niko, Pak. Anda kenal dengan bos saya? Kita ada perlu sama Pak Niko. Ya, silakan. Kamu tunggu di luar. Ya, gimana sih Mas? Mas ini nggak tahu, sini udah gede. Udah, kamu tunggu sini dulu ya. Mau bakar juga nih, Bar. Makasih, Pak. Anda mencari saya? Anda Pak Niko? Iya, saya sendiri. Pak, saya kesini mau ngembaliin dompet Bapak yang saya temukan waktu itu, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Tunggu. Ini buat kamu. Buat beli rokok. Oh, maaf Pak, saya nggak ngerokok. Maksud saya, ini uang tanda terima kasih dari saya. Tunggu, Mas. Kenapa? Kurang? Oh, enggak Pak, bukan itu. Kasih, Bang. Tapi... Gimana, Bang? Dapat hadiah duit berapa? Saya tolak, Rif. Apa? Ditolak? Berarti abang nolak rezeki. Hadiah itu rezeki kita, Bang. Karena saya dapat sesuatu yang lebih berharga daripada uang. Tugas kamu mencatat keluar masuknya buku-buku di sini. Juga merapikan buku-buku keraknya. Gampang kan? Iya, Bu. Selamat bekerja. Terima kasih. Itu kan cowok yang motor tuh. Iya, ngapain dia di sini? Abang nggak salah lihat? Enggak, gue nggak salah lihat. Jelas-jelas gue lihat cowok di perpustakaan. Kalau lo nggak percaya juga samperin aja. Iya, Ti, kita nggak mungkin salah orang deh. Itu dia orangnya. Yaudah, kamu tunggu di sini. Woi! Berhenti lo! Lo apain cewek gua, hah? Cewek kamu? Alah, jangan belaga bego deh lo! Semua orang di kampus ini udah pada tahu kalau gue pacar Kartika. Dan gue nggak akan biarin aja kalau cewek gue dikerjain. Kamu pacar Kartika? Saya kasihan sama kamu. Kasian? Apa maksud lo, ha? Karena kamu cuma diperalat sama dia. Kamu nggak ada bedanya sama satpam. Kurang aja lo. Hei, apa-apa nih? Hah? Ribut-ribut di kampus, ha? Kamu penggantinya Mbak Nia? Mbak Nia? Iya, petugas perpustakaan kita. Iya. Artinya kamu orang baru di sini. Pantas aja kamu dikerjain Kartika dan Rudi. Lain kali jangan cari perkara deh sama mereka, apalagi Kartika. Dia tuh suka cari gara-gara. Sorry, gue mesti cabut dulu. Ada kuliah. Tunggu.
Dari Sinaga. Gimana hasil wawancaranya? Orang itu memang datang terlambat, Pak. Tapi hasil wawancaranya sangat memuaskan. Apalagi kita sangat membutuhkan tenaga untuk bar baru kita di Sudirman, Pak. Jadi menurut saya, orang itu memang pantas, Pak. Oke. Lebih cepat dia bisa mulai kerja lebih baik. Baik, Pak. Ray, kamu? Tadi kita belum kenalan. Nama saya Malin, asal saya dari Padang. Ini map kamu tadi ketinggalan di ruang P3K. Thanks, Malin. Hampir gara-gara ini gue jadi ada masalah. Maaf, tadi saya belum sempat balikin. Soalnya saya tadi ada janji sama orang lain. It's okay, Malin. Kamu sore ini ada acara nggak? Mau bantu saya? Bantu apa? Semuanya 30 halaman. Ini materinya. Maaf banget, Lin. Malam ini gue nggak ada waktu untuk ngetik. Lu bisa ngetik kan? Bisa. Bagus. Gue nggak akan lupa bantuan lu. Oke? Oke. Gue cabut dulu ya. Sampai malam gini ya, Bang? Enggak juga. Abang tadi kebetulan lagi bantu teman buat tugas aja. Kamu punya teman di sana? Teman baru, Rif. Ternyata nggak semua mahasiswa sombong. Ada juga yang baik. Namanya Ray. Yuk, buruan yuk. Bang. Emangnya kita mau kemana sih? Buru amat. Abang malam ini kerja. Kerja? Maksudnya ngamen kan? Abang dapat kerjaan, Rif. Dari Pak Niko yang punya dompet. Malam-malam gini kerja di mana, Bang? Tempat kumpulnya orang-orang berduit, Rif. Yuk. Malin, baru pulang ya? Ya. Bayu mau ngajak Bang Malin nonton layar tancap lagi ya? Arif. Malam, Bayu. Tuh kan, Mbak lagi. Panggil Ayu aja. Nih ada surat buat kamu. Surat? Ya. Mbak, ini dari kampung. Rif, surat dari kampung, Rif. Aku dapat surat dari kampung, Rif. Buka dong, Bang. Loh, Rif. Kok yang ngirim kelurahan, Rif? Udah deh, baca aja.